Adinda Bahlil ini memegang kurang lebih 800 sampai 900 triliun investasi. Saya sudah titip pada beliau agar dikawinkan, agar dimitrakan investasi-investasi yang datang ke sini dengan pengusaha-pengusaha lokal, dengan pengusaha-pengusaha nasional kita. Jangan sampai mereka berjalan sendiri. Arahan Presiden Joko Widodo diterjemahkan dan ditindaklanjuti secara konkret oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Setahun setelah arahan Presiden, Badan Koordinasi Penanaman Modal berhasil mengeksekusi sebuah terobosan program, yaitu kemitraan usaha besar dengan UMKM. UMKM ini tidak dijamin bagaimana metode kerjasamanya dengan pengusaha besar. Dengan undang-undang ini, wajib hukumnya seluruh investor dalam negeri atau asing harus berkolaborasi dan kerjasama dengan UMKM dan pengusaha nasional yang ada di daerah. Ini perintah Presiden, Pak. Hasilnya, 56 usaha besar, baik perusahaan penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri, memastikan bergabung dalam program kemitraan dengan UMKM dan koperasi. Sebanyak 196 UMKM di berbagai daerah siap menjadi mitra dalam rantai pasok investor besar dengan potensi nilai kontrak 1,5 triliun rupiah. Usaha besar yang terlibat terdiri dari 29 PMA dan 27 PMDN. Salah satunya adalah Jeljedang. Perusahaan asal Korea Selatan ini menggandeng 3 UMKM. 근본 프로그램을 통해 외국 기업도 인도네시아 중소기업 발전에 작게나마 도움을 줄 수 있어 매우 기쁘게 생각합니다. 백화뱀 프로그램을 통해 CJ가 중소기업의 기술 이전과 교육을 실시하여 중소기업의 제품이 높은 수준 이상으로 발전할 수 있도록 지원할 예정입니다. Perusahaan besar dalam negeri juga memiliki andil besar dalam berkolaborasi dengan para pelaku UMKM. Seperti yang dilakukan Pen Brothers dengan menyertakan 13 UMKM dalam rantai pasok usahanya. Kami berharap program ini benar-benar nyata dan berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi nasional Indonesia, terutama percepatan ekonomi nasional Indonesia. Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang mengikuti program kemitraan ini tersebar di berbagai wilayah. Di masa pandemi ini, hasil sayuran kami sangat berlimpah karena tidak ada pasar sehingga kami tidak bisa jual. Sehingga dengan adanya kemitraan yang dikoordinir oleh BKPM ini, saya bisa membuat produk yang lebih tinggi nilainya sehingga kita terbantu. Tentunya pasti bermanfaat untuk kami sebagai UMKM yang selama ini belum terhubung dengan perusahaan-perusahaan besar. Dan harapannya dengan terjalinnya kerjasama ini membuat kami UMKM menjadi lebih maju lagi. Kami betul-betul merasakan sangat bermanfaat. Karena dengan adanya program pembinaan ini, terutama saran dan tindakan yang dilakukan oleh BKPM kepada kami menyebabkan kami punya motivasi lebih dan punya strategi baru untuk menjadi perusahaan yang punya visi ke depan. Kami percaya kegiatan yang kami lakukan ini selaras dengan program BKPM dan menguatkan usaha mikro yang ada di Indonesia. Program kemitraan antara PMA dan PMDN dengan UMKM adalah langkah strategis untuk mendorong UMKM naik kelas. Muda-muda, pengusaha-pengusaha muda ini untuk naik kelas dari yang kecil menjadi menengah, dari yang menengah menjadi besar. Kerja-kerja seperti ini yang kita butuhkan, menyelesaikan persoalan, menyelesaikan masalah-masalah secara konkret.
Oke, video kali ini ditujukan lebih khusus untuk UMKM yang ingin mengembangkan usahanya dengan cara bekerja sama atau mendapatkan kemitraan dengan perusahaan besar, baik yang berasal dari dalam negeri maupun penanaman modal asing. Sebagaimana amanat dari PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Pengalokasian usaha bagi usaha mikro dan usaha kecil ini terdapat pada pasal 89 pada ayat 1 berbunyi, pemerintah pusat mengalokasikan bidang usaha untuk usaha mikro dan usaha kecil serta bidang usaha untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama melalui kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ayat 2-nya menjelaskan bahwa alokasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Daftar lengkap bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan KUMKM dicantumkan pada lampiran 2 Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, di mana terdapat 163 bidang usaha atau KBLI. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mari kita breakdown dulu kategori perusahaan berdasarkan modal usahanya, sehingga diketahui perusahaan yang sobat investor miliki termasuk perusahaan dengan skala mikro, kecil, menengah, atau besar. Kita simak penjelasan dari Kepala BKPM berikut ini. Kalau sebelum Undang-Undang CK, Undang-Undang yang lama, itu mikro itu 50 juta. Di bawah 50 juta. Sekarang kita naikkan di bawah 1 miliar. Kemudian kalau yang kecil, Undang-Undang sebelumnya itu 50 sampai 500 juta. Sekarang dulunya itu 500 juta sampai 10 miliar. Kita bikin 5 sampai 10 miliar. Sementara besar di atas 10 miliar. Dari penjelasan tersebut, maka dapat dibuat bagian seperti ini. Perusahaan mikro adalah perusahaan dengan modal sampai dengan 1 miliar rupiah. Perusahaan kecil adalah perusahaan dengan modal lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar rupiah. Untuk perusahaan menengah memiliki modal lebih dari 5 miliar sampai dengan 10 miliar rupiah. Sedangkan perusahaan besar memiliki modal usaha lebih besar dari 10 miliar rupiah. Semua perusahaan tersebut hitungan modalnya di luar atau tidak termasuk nilai tanah dan bangunan ya, dan dihitung berdasarkan pada satu lokasi usaha saja, bukan merupakan akumulasi dari seluruh lokasi. Setidaknya, ada 4 langkah awal persiapan yang harus dilakukan oleh perusahaan UMKM untuk memulai menjadi UMKM yang layak bermitra dengan perusahaan besar. 1. Legalitas. Perusahaan UMKM harus memiliki legalitas formal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru. Untuk saat ini, perusahaan harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB untuk perusahaan dengan risiko rendah, sedangkan untuk menengah dan tinggi ditambah dengan sertifikat standar, izin, rekomendasi, dan sertifikasi lainnya yang diperlukan. 2. Kompetensi. Sebagai perusahaan pendukung proyek perusahaan besar, UMKM harus memiliki kemampuan atau kompetensi dalam bidang usaha yang akan dijalankan. Jika UMKM tersebut belum mampu, sebaiknya melakukan peningkatan kemampuan untuk mempersiapkan SDM yang akan melakukan pekerjaan dan atau meningkatkan mutu produk yang dihasilkan untuk disuplai ke perusahaan besar. 3. Regional. Hal yang satu ini menjadi salah satu pertimbangan cukup besar. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah tentunya menginginkan perusahaan besar yang berada di suatu daerah tertentu dapat bermitra dengan perusahaan lokal atau UMKM setempat, kecuali di lokasi tersebut tidak ada satupun UMKM yang memenuhi syarat dari segi kompetensi, produk sesuai standar yang diminta perusahaan besar, maka UMKM dari luar daerah lah yang memiliki kesempatan untuk bermitra. 4. Rekomendasi. Sebagai UMKM, apalagi yang belum berpengalaman dengan bidang usaha di sektor pendukung,
Untuk melakukan penawaran kemitraan kepada perusahaan besar sepertinya cukup sulit. Sehingga diperlukan dukungan berupa rekomendasi dari dinas atau instansi terkait yang memiliki program-program untuk pengembangan UMKM. Untuk rekomendasi ini pastinya tidak mudah. Harus melalui pengujian dari dinas atau instansi tersebut yang disesuaikan dengan standar perusahaan. Keempat hal tersebut saling terikat satu sama lain, tidak bisa dipisahkan, atau dengan kata lain, jika keempat hal tersebut terpenuhi, kemungkinan perusahaan besar tersebut akan menerima untuk bermitra. Dan jika ada UMKM pesaing, maka yang terbaiklah yang akan dipilih. Oke, sampai di sini dulu penjelasan tentang cara bagi UMKM untuk mendapatkan kemitraan dengan perusahaan besar.